Mic-nya masih itu mic-nya. Baik, tes suara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Terdengar. Baik. Selamat malam para peserta. Sebelum acara dimulai, kami informasikan kepada seluruh peserta agar mengaktifkan kamera supaya kegiatan webinar lebih interaktif dan dimohon selama jalannya acara untuk menonaktifkan audio kecuali dipersilakan langsung oleh pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun, Grand Chancellor Al-Ustadz Profesor Dr. Honoris Causa MSU Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta UMI. Yang berhormat, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Al-Ustadz Imam Prawoto SEKU MBA. Yang terhormat, Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Al-Ustadz Dr. Irfan Iswandi SEMT. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Al-Ustadzah Dewi Utami SPD MPD. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Al-Ustadz Muhammad Mas'ud Arifin SPDI MPD. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Fakultas Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam dan Akhlak Tasawuf Al-Ustadz Ali Aminullah SAG MPDI ME. Yang kami hormati, narasumber webinar Profesor Dr. Badrudin MAG, serta yang kami hormati kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang dalam acara webinar Pendidikan Islam, Integrasi Mata Kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan Akhlak Tasawuf. Acara ini merupakan salah satu webinar yang diselenggarakan oleh mahasiswa semester 4 Fakultas Tarbiyah, yakni khususnya Prodi PGMI dan PBA. Webinar kali ini mengusung tema Peluang dan Tantangan Lembaga Pendidikan Islam dalam Persaingan Dunia Kerja pada Era Revolusi Peradaban 5.0. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan ketua panitia sekaligus laporan kegiatan, ketiga pengantar diskusi, keempat penyampaian materi, kelima sesi tanya jawab, keenam foto bersama, ketujuh pengumuman door prize, dan terakhir penutup. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah bersama kita mulakan acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sedikit saya menyapa. Halo teman-teman, di sini sangat antusias ya, alhamdulillah. Coba di sini ada Kak Dinatu yang sudah siap ini. Halo Kak Dinatu, siap untuk menerima materi pada malam hari ini? Ya, halo Kak Alisa, sungguh siap menerima materi hari ini. Baik, terima kasih Kak Dinatu. Nah, karena sudah siap nih ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung. Yang terhormat Al-Ustadz Ali Aminullah SAG MPDI ME, serta kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung juga yang terhormat Profesor Dr. Badrudin MAG. Selamat bergabung juga Ketua Panitia, serta seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini. Hadirin, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Alisa Tusina Sobri, yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga akhir nanti. Baik, atur cara selanjutnya adalah sambutan kepada Ketua Panitia, Ibu Wiwin Supriyati, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Alis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Grand Chancellor Al-Ustadz Profesor Dr. Honoris Causa MSU Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang,
Magister Pertanian berserta UMI, yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Al-Ustadz Imam Prawoto SEQ MBA, yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah IAI Al-Aziz, Al-Ustadz Dr. Irfan Iswandi SEMT, yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAI Al-Aziz, Al-Ustazah Dewi Utami SPD MPD, yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAI Al-Aziz, Al-Ustadz Masud Arifin SPDI MPD, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan Akhlak Tasawuf Al-Ustadz Ali Aminullah SAG MPDI ME, yang kami hormati narasumber webinar Profesor Dr. Badrudin MAG, serta yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pendidikan Islam dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar yang bertemakan Peluang dan Tantangan Lembaga Pendidikan Islam ini kepada integrasi dengan memberikan wawasan dan bekal bagi para mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masa hadapan. Atas terselenggaranya acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Profesor Dr. Badrudin MAG, yang bersedia berbagi ilmu kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan, Kaprodi, dan dosen pembimbing yang telah memotivasi dan memfasilitasi kami sehingga acara ini dapat terselenggara. Kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Mari kita ikuti acara ini dengan baik agar berlangsung dengan lancar dan semoga kita dapat memetik manfaatnya. Kami atas nama panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata saya ucapkan hajawallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada hatul acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwin yang telah menyampaikan sambutannya serta melaporkan kegiatan webinar malam hari ini. Atur cara selanjutnya adalah penyampaian penghantar materi oleh pembicara pertama kepada Al-Ustadz Ali Aminullah SAG MPDI ME. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka tukar pikiran ya. Dalam rangka menjalankan apa yang menjadi program kita dalam perkuliahan, yakni webinar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Badrudin yang bisa memenuhi undangan kami untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan pada malam hari ini. Perlu kami sampaikan kepada para mahasiswa bahwa Prof. Badrudin ini adalah sahabat saya sejak PGA, Pendidikan Guru Agama di Ciamis ya. Kemudian di pesantren bersama-sama di Al-Hasan. Kemudian berlanjut di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Juga bersama-sama, hanya beliau Fakultas Tarbiyah, saya di Fakultas Syariah. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, patut untuk menjadi teladan bagi kita. Kalau dulu ada satu tradisi gitu ya, ketika
siswa itu aktif di berbagai organisasi, biasanya prestasi akademiknya adalah jeblok. Dan seringkali aktivitas kampus itu menjadi kambing hitam atas ketidakberhasilannya dalam akademik. Namun beliau ini lain. Prof. Barudin ini adalah waktu PGA adalah ketua OSIS. Beliau sangat aktif dalam berbagai organisasi. Namun prestasi akademiknya tetap top, hebat. Ya. Demikian juga pada saat di perguruan tinggi, selain aktif di berbagai organisasi ekstra maupun intra, tapi beliau tetap punya prestasi yang sangat luar biasa sekali. Maka ini menjadi satu contoh tentunya bagi para mahasiswa. Jadi sekalipun para mahasiswa aktif di berbagai hal, tapi tidak ada alasan itu kemudian menjadi penghambat dalam dunia akademik. Jadi aktivitas di luar kampus adalah satu sarana untuk membentuk soft skill gitu ya. Kalau di dalam kampus itu adalah dalam rangka mencapai kompetensi lulusan, namun soft skill yang diharapkan di dalam kehidupan tentu itu bisa didapatkan melalui kegiatan-kegiatan ekstra maupun intra di dalam kampus. Saudara sekalian yang saya hormati, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa webinar ini adalah merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan. Jadi pada awal perkuliahan kita sudah punya komitmen, sistem perkuliahan kita adalah learning based project ya. Jadi ada project yang kita laksanakan di dalam perkuliahan. Dua yang kita jadikan project, yang pertama adalah book chapter. Jangan sampai lupa bahwa akhir perkuliahan kita harus menciptakan atau membuat buku yang dikarang bersama-sama para mahasiswa. Dan yang kedua adalah webinar. Webinar dalam rangka memperluas wawasan para mahasiswa. Nah, para mahasiswa sekalian, kita pahami bahwa ini kita sudah memasuki era teknologi, ya, di mana dengan perkembangan teknologi ini, hampir semua kehidupan ini adalah tersentuh oleh yang namanya teknologi. Apalagi dengan semua telah terdigitalisasikan melalui Internet of Things, lalu semua dikumpulkan dalam satu ruang besar yang disebut Big Data, dan kemudian Big Data yang terkumpul diolah oleh Artificial Intelligence, maka seluruh persoalan itu bisa direkayasa, bisa dikreasikan oleh yang namanya teknologi. Oleh sebab itu teknologi telah mendistrupsi berbagai hal, berbagai sisi kehidupan. Nah, dengan era teknologi ini memang semua serba mudah, serba gampang. Namun tentu banyak sisi-sisi lain yang terdestrupsi, termasuk mengenai masalah nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moralitas. Makanya misalnya di Jepang dengan adanya fenomena silicon sex doll gitu ya, yang ini menjadi tren, di mana para perempuan, para istri sudah tergantikan oleh yang namanya robot-robot atau yang namanya boneka-boneka gitu. Ini sesuatu yang memang mengkhawatirkan. Ya. Ekses dari revolusi industri 4.0 ini di satu pihak membawa kemajuan yang luar biasa, namun di pihak lain juga ada sisi-sisi yang terdegradasi. Inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Perdana Menteri Jepang, yang pada tahun 2019 yang lalu beliau atau negara Jepang ini kemudian menggagas satu revolusi kehidupan yang baru yang disebut dengan revolusi peradaban 5.0, di mana unsur spiritualitas itu harus masuk di dalam teknologi. Maka muncullah satu tagline bahwa teknologi itu adalah for better human life, adalah semata-mata adalah untuk
kebaikan manusia atau supaya kehidupan manusia lebih baik. Nah, saudara sekalian, dengan perkembangan teknologi ini pun kita pahami banyak hal yang tergusur, termasuk dalam hal ini masalah pekerjaan. Nah, apa yang dikemukakan misalkan oleh Deputi Bidang SDM Teknologi Informasi Kementerian BUMN beberapa waktu yang lalu, bahwa tidak kurang dari 75 juta pekerjaan akan hilang tahun 2022 ini. Akibat dari destruksi yang dilakukan oleh teknologi informasi. Banyak pekerjaan-pekerjaan akan hilang dan digantikan dengan pekerjaan yang baru. Termasuk mungkin guru. Hari ini dengan munculnya banyak munculnya guru-guru online, ini boleh jadi guru-guru yang konvensional itu akan tergeser gitu ya, akan terdestruksi gitu ya. Nah, kalau kita semua tidak menyiapkan diri, tentu ini kita menjadi penonton pada akhirnya ya, menjadi orang yang tergusur dengan keadaan. Nah, oleh sebab itu melalui mata kuliah filsafat pendidikan dan akhlak tasawuf, kita akan mencoba melihat bagaimana kemudian formulasi pendidikan Islam ke depan, supaya dengan kreasi pendidikan ke depan itu kita tetap mempertahankan identitas kita selaku pendidikan Islam, namun kita juga tidak tergerus oleh keadaan. Nah, tentu ini adalah menjadi sebuah PR besar bagi kita karena kita adalah bagian dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan keguruan. Nah, untuk itu kami sangat berharap tentunya melalui forum diskusi kali ini, bagaimana kira-kira peluang dan tantangan lembaga pendidikan Islam ini di masa yang akan datang pada era revolusi industri 5.0, yang memang di sana adalah ada satu kesadaran pentingnya spiritualitas, namun di sana ada teknologi yang memang harus menjadi prasyarat agar kita bisa berkompetisi dalam dunia itu atau dalam era itu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini Prof. Badrudin akan berbagi dengan kita kira-kira peluang tantangan apa yang akan dihadapi oleh kita semua selaku bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga pendidikan Islam, dan tentunya kita nanti akan berbagi informasi apa yang harus kita siapkan. Mudah-mudahan dengan informasi ini akan menjadi inspirasi bagi saudara-saudara para mahasiswa untuk mempersiapkan Recording in progress. sehingga para mahasiswa menjadi pemenang pada zamannya. Saya kira itu yang bisa saya antarkan pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Prof. Badrudin yang bersedia untuk bisa hadir dalam webinar malam ini. Terima kasih. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih kepada Ustadz Ali yang telah memberikan penghantar diskusi yang sangat luar biasa ya. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian materi, tapi sebelumnya saya ingin mengetes nih antusias teman-teman. Coba di sini Kak Alfat. Halo Kak Alfat. Iya, halo. Oke, kira-kira motivasi kakak ikut webinar pada malam hari ini tuh apa ya? Motivasi saya untuk ikut webinar pada malam ini karena mungkin kita sekarang hidup di era 5.0 yang dimana banyak hal-hal yang baru yang perlu kita pelajari, dan pada malam hari ini kita bisa mendapatkan ilmu tentang era 5.0 ini dengan gratis tentunya. Jadi menurut saya ini materi atau ilmu pengetahuan yang jarang dimiliki oleh sebagian orang, jadi harus banget dapat untuk materi sekarang ini. Baik, terima kasih Kak Alfat. Wah, ternyata
Keren sekali nih motivasinya, keren sekali. Jadi langsung saja ya, sebelum mulai diskusi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita. Tapi sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan juga ya, sudah diulas oleh Ustadz Ali, namun tidak apa-apa, saya bacakan lagi tentang CV beliau. Jadi beliau adalah Profesor Dr. Haji Badrudin MAG, lahir pada 5 Juli 1973 di Ciamis. Beliau adalah seorang dosen, organisator, penulis, dan juga seorang aktivis pendidikan. Hal tersebut dibuktikan bahwa beliau merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Penjamin Mutu Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2019 hingga 2023. Beliau juga aktif dalam organisasi, baik organisasi sekolah maupun profesi. Aktif dalam organisasi profesi seperti menjadi Ketua Umum Asosiasi Profesi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Beliau juga seorang penulis ditandai dengan karyanya, yaitu buku yang berjudul Administrasi Pendidikan, sudah ber-ISBN, terbit pada tahun 2004. Lalu beliau juga merupakan aktivis pendidikan karena menyelesaikan studi sarjana di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam, lulus pada tahun 1996, kemudian Magister di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Islam, lulus pada tahun 2000. Dan melanjutkan studi doktoral di UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Pendidikan Islam, lulus tahun 2009. Dan tidak hanya itu, melanjutkan kembali studi doktoral di UPI Bandung, Prodi Administrasi Pendidikan, lulus pada tahun 2020. Beliau juga pernah menjadi narasumber di beberapa event, baik nasional maupun internasional. Dengan sederet prestasi beliau, bergelut di bidang pendidikan, dalam hal ini khususnya pendidikan Islam, maka sesuai dengan tema kita hari ini. Semoga nanti penyampaian materi dari beliau dapat kita pahami dengan baik. Untuk itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia, Profesor Dr. Badrudin MAG. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Ali Satusina. Iya, selamat malam, Prof. Sudah siap ya ini untuk memberikan materi kepada kita? Ya, insya Allah siap. Baik, narasumber kita sudah hadir di hadapan kita semua, jadi izin mengingatkan bahwa sesi pertama, narasumber memaparkan pembahasannya selama 65 menit ke depan, baru kedua, sesi tanya-jawab bersama para peserta, yaitu sekitar 4-5 penanya. Jadi untuk itu, saya persilakan kepada Profesor Dr. Badrudin MAG untuk menyampaikan pemaparan mengenai tema hari ini selama 65 menit ke depan. Silakan, Prof. Terima kasih. Kurang lebih 1 jam ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustadz Syekh Profesor Dr. Haji Panji Gumilang. Yang saya muliakan Bapak Rektor Institut Agama Islam Al-Aziz, Dekan, para pimpinan Prodi, serta seluruh pejabat yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu, para panitia, dan pada kesempatan kali ini spesial tahniah saya sampaikan untuk Ustadz Ali Aminullah, tadi sudah dikenalkan oleh MC kita, dan beliau juga sudah mengenalkan saya. Beliau adalah senior saya ketika SMA atau PGA dan ketika pendidikan sarjana atau ketika di IAIN juga. Atas silaturahmi ini, saya merasa tersanjung. Saya sampaikan terima kasih pada para panitia. Semoga silaturahmi intelektual malam hari ini bisa berkenan dan memberikan
memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon izin Mbak Alisa, suaranya terdengar jelas? Terdengar, Prof. Jelas. Baik. Izin share screen ya. Mohon maaf, nampaknya saya tidak menyiapkan begitu detail untuk acara malam hari ini. Memang sampai hari tadi pun, alhamdulillah ada aktivitas agak padat, gitu, sehingga luar biasa saya diberi kesempatan bersilaturahmi di malam hari, dan nampaknya Ustadz Ali ini paham ya dengan aktivitas saya, jadi biar lebih nyaman kita berwebinar di malam hari. Baik, kita akan sharing tentang peluang dan tantangan lembaga pendidikan Islam dalam persaingan dunia kerja era revolusi peradaban, atau kami menyebut Society 5.0 atau 5.0. Terima kasih Mbak saya. Rekognisi saya mendapat 2 gelar non-akademik di ujung, itu CIKA dan CEAM. CIKA itu Certified International of Internal Quality Audit, dan satu lagi CEAM ini baru saya terima, ini dari Academic Award dari Amerika, ini Certified Educational Administration Management. Dan ini email saya, dr.badrudin@unsgd.ac.id, dan betul nomor handphonenya. Saya tidak banyak bermedsos, Instagram ada badrudin.unsgd. Kemudian saya juga memulai untuk sekarang, tadi Ustadz Ali sampaikan, sekarang era digital, saya juga mau mencoba jadi YouTuber. Ada channel Permapendis TV dengan fokus dalam tahun ini adalah pada pengabdian kami pada guru melalui penelitian tindakan kelas, karena saya juga menjadi salah satu ketua program organisasi penggerak di Kemendikbud yang memberikan best practice mengenai classroom action research atau penelitian tindakan kelas bagi guru, ya. Dan mungkin itu juga salah satu mata kuliah di Prodi PBA dan PGMI. Ada mata kuliah PTK, penelitian tindakan kelas. Baik, seluruh audien yang sama-sama hadir yang saya banggakan, tentu saya tidak paham ini yang hadir ini tingkat berapa saja, gitu ya. Hanya mungkin ini juga bagian integral dari mata kuliahnya Ustadz Ali ya, dari mata kuliah filsafat pendidikan Ustadz ya. Ya. Dan akhlak tasawuf. Ya. Filsafat pendidikan Islam dan akhlak tasawuf. Ya, semester 4, Bro. Baik, terima kasih. Mbak Alisa, kalau suara saya nanti nggak jelas, mohon dikabari ya. Siap, siap. Iya, baik. Saya memposisikan audiens sudah tidak asing lagi dengan tema diskusi atau webinar malam hari ini. Apa yang disebut dengan era 5.0 atau 5.0 ini. Tadi Ustadz Ali juga menyampaikan ini adalah diksi, istilah yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Ini dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Hari ini kita merasakan betul kita ada dalam satu kondisi yang kita sebut VUCA ya. Itu adalah singkatan ya,
keserba tidak menentuan, kemudian kompleksitas, serba ambigu. Contoh ketidakserba menentuan itu, hari ini misalnya sahabat-sahabat kuliah di Prodi PGMI, di PBA, di antaranya seperti itu. Tapi terkadang berpikir, gimana ya masa depan saya gitu loh. Dulu kan berpikir kalau lulusan dari Prodi Kependidikan, eloknya kan menjadi pendidik, misalnya menjadi guru misalnya. Guru kalau yang mohon maaf ya, yang diangkat oleh pemerintah itu identik dengan ASN PNS misalnya. Tapi fakta hari ini mulai kita rasakan juga, bahkan nampaknya di tahun 2022 ini Kementerian Agama sendiri hanya akan melaunching ASN-nya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja misalnya. Kemungkinan untuk guru PNS-nya tahun ini nggak ada. Nah ini juga kita sedang memang menghadapi sesuatu yang serba tidak menentu. Wajar barangkali kondisi ini akan membuat satu keadaan orang untuk mulai bertanya-tanya tentang masa depan, tentang pekerjaan gitu ya, aktivitas dan lain halnya. Dikhawatirkan invasi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini. Oke. Peran dunia pendidikan pada era society atau tadi dikatakan oleh panitia adalah peradaban 5.0 ini. Pertama, dalam menghadapi era society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Ini tidak kita nafikan bahwa sampai kapanpun pendidikan diyakini mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia. Karena melalui pendidikan inilah manusia bisa dibentuk sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Maka dinyatakan pendidikan di era Society 5.0 ini mampu meningkatkan mutu SDM atau sumber daya manusia. Selain pendidikan, beberapa elemen pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh masyarakat juga turut andil menyambut era Society 5.0 mendatang ini. Untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, maka dunia pendidikan diperlukan memiliki kecakapan hidup abad 21 yang lebih dikenal dengan 4C. Ya. Jadi para mahasiswa Prodi, PBA, PGMI gitu ya hari ini itu menghadapi revolusi industri baik 4.0 atau 5.0 ini sejatinya memiliki sejumlah kompetensi serta kecakapan hidup abad 21, di antaranya memiliki yang dikenal dengan istilah 4C. Pertama adalah kreativitas, critical thinking, kemampuan berpikir kritis, communication, dan collaboration. Beberapa istilah ini tidak saya kupas secara spesifik. Kreativitas ini adalah sebuah cara berpikir dan bertindak untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Adapun berpikir kritis ini tentu dalam kajian filsafat sudah dibahas oleh Ustadz. Kemudian communication menjadi penting karena inti dari setiap keputusan baik person atau organisasi adalah komunikasi. Kemudian keterampilan collaboration menjadi penting untuk menghadapi masa depan ini. Barusan dikatakan ada kompetensi yang harus dimiliki, termasuk untuk calon pendidik ini ya, untuk memasuki abad 21. Recording stopped. Pertama, di abad 21 ini kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para student ini diantaranya adalah 6 literasi dasar. Literasi narasi, sains, informasi, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Kita sadari untuk para pelajar Indonesia misalnya, termasuk jangan-jangan mahasiswanya juga, ini menyangkut literasi ini masih harus ditingkatkan ya, baik numerasi, sains, informasi. Informasi itu misalnya bagaimana cara memperoleh informasi, bagaimana cara mengelola informasi, dan cara menyajikan informasi, dan yang lain-lainnya. Tidak hanya literasi dasar,
juga harus memiliki kompetensi lain, yakni kemampuan berpikir kritis, bernalar, kreatif, berkomunikasi, kolaborasi, serta kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Yang terpenting lagi, recording in progress, juga tadi katakan termasuk akhlak tasawuf tadi ya. Jadi yang terpenting bagi kita semua adalah memiliki karakter. Nah, untuk konteks Indonesia, para pelajar Indonesia itu disebutkan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Misalnya curiosity, rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, mudah beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial, dan budaya. Apa yang dimaksud dengan era peradaban 5.0 atau Society 5.0? Ini adalah era di mana era ini merupakan masyarakatnya dipandang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang sudah lahir pada era revolusi industri 4.0, diantaranya IoT, Internet of Things. Era 4.0 ini kan ditandai salah satunya dengan IoT, Internet of Things. Segala sesuatu ada di internet. Para mahasiswa menulis skripsi beda dengan zaman saya dulu, harus membeli buku begitu ya. Tapi hari ini mahasiswa mereka bisa mengakses sumber belajar, e-book dan lain-lain melalui internet. Apapun yang diperlukan dalam hidup semua Internet of Things ya. Walaupun begitu nampak tidak fair, ada beberapa persoalan yang tidak disajikan secara utuh di internet. Misalnya data keuangan lembaga ya. Kalau Anda ingin meriset tentang keuangan suatu institusi, mungkin tidak di-share semua di situ. Nah, ini saya pikir walaupun disebut dengan big data, tidak semua data, faktanya tidak semua data ada juga di internet gitu. Tapi sebagian besar yang kita perlukan memang ada di internet. Ini disebut juga AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dan 4.0 ini disebut juga era robot yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, kemudian Society 5.0 bisa diartikan sebagai konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi, gitu ya. Jadi bagaimana teknologi itu memberikan peran yang manusiawi begitu ya, tidak menafikan kemanusiaan. Kemudian terjadi perubahan pendidikan di abad 20 dan 21. Pada abad 20 pendidikan fokus pada anak di mana informasi diperoleh dari buku, cenderung berfokus pada wilayah lokal dan nasional. Kemudian pada abad 21 ini pendidikan fokus pada segala usia. Setiap anak merupakan komunitas pembelajar. Pembelajaran diperoleh melalui berbagai macam sumber, bukan hanya dari buku saja, tapi bisa dari internet, berbagai platform teknologi, tadi dikenalkan oleh Ustadz Ali, dan informasi serta perkembangan kurikulum secara global. Di Indonesia dimaknai dengan merdeka belajar. Pendidikan di Indonesia hari ini menerapkan 3 kurikulum. Ada kurikulum 2013, kemudian kurikulum pandemi, ya, dan satu lagi adalah kurikulum merdeka atau prototipe. Ini yang sedang berkembang sampai 2024. Sekolah-sekolah dipersilahkan memiliki pilihan dalam 3 jenis kurikulum ini. Betapa merdekanya ya, sampai kurikulum pun boleh memilih. Baik. Nah, tentu para sahabat atau para audiens seluruhnya perlu juga memahami kemampuan apa sebenarnya yang mesti kita siapkan yang relevan dengan era peradaban atau Society 5.0 ini. Berdasarkan riset World Economic Forum tahun 2020, ada 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan dalam era Society 5.0 ini. Pertama adalah bisa memecahkan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, lembaga pendidikan sejatinya memberikan kesempatan, kemudian fasilitasi kepada para mahasiswa, misalnya di perguruan tinggi, bagaimana mereka bisa memecahkan masalah yang kompleks. Karena mereka hidup pada satu kondisi yang tidak bisa menolak yang namanya kompleksitas. Serba kompleks gitu ya. Tetapi dalam kompleksitas problem masalah
Bagaimana para mahasiswa itu dilatih mampu memecahkan masalah, sehingga muncullah yang disebut dengan berpikir kreatif, berpikir inovatif, dan berpikir kritis. Ini menjadi penting. Para mahasiswa harus terbiasa untuk berpikir kreatif dan bertindak kreatif, berpikir kritis, bertindak inovatif. Kemudian kemampuan memanajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, karena era sekarang ini tidak bisa kita hidup sendiri-sendiri. Kesuksesan itu akan terjadi ketika kita berkolaborasi dengan orang lain. Maka bagaimana melalui lembaga pendidikan dilatih mahasiswa kita untuk terbiasa berkolaborasi, terbiasa bekerja sama. Kemudian menghadapi era Society 5.0 ini memerlukan adanya emotional quotient atau kecerdasan emosional. Ini penting. Ya. Banyak orang sukses secara intelektual, tapi gagal dalam menghadapi masa depan karena ia tidak cerdas secara emosional. Oleh karena itu, selain kecerdasan intelektual, perlu dibina juga pada mahasiswa kita khususnya kecerdasan emosional. Di antaranya indikatornya adalah self-regulation, mampu mengatur diri, selain indikator lainnya. Kemudian kemampuan menilai dan mengambil keputusan. Dalam leveling kognitif, kemampuan menilai itu kognitif level 5 sebenarnya, evaluate, yaitu evaluate, menilai atau kemampuan menilai. Itu pengetahuan tingkat tinggi sebenarnya. Ini mesti dilatihkan, karena menghadapi satu suasana yang di situ dihadirkan berbagai persoalan sebagai bahan untuk memilih, tentu dia terlebih dahulu harus menilai, dan dari menilai, kemampuan menilai itu seseorang akan mengambil keputusan. Berorientasi mengedepankan layanan, kemampuan negosiasi, serta fleksibilitas kognitif. Ini adalah 10 kemampuan yang relevan untuk era Society 5.0. Kemudian bagaimana sih sebenarnya profil lulusan, karena audiens saya di sini terutama dari Prodi PGMI dan PBA ya. Bagaimana sih profil utama lulusan S1 PGMI dan PBA? Baik, yang saya pahami kalau mengacu di Kementerian Agama misalnya, profil utama lulusan S1 PGMI itu menyiapkan lulusan menjadi pendidik MI gitu, kira-kira gitu ya. Atau kalau PBA berarti menjadi pendidik di bidang bahasa Arab pada institusi yang di situ ada pembelajaran bahasa Arab misalnya. Nah, institusi yang dimaksud adalah institusi baik yang formal atau non formal. Formal itu schooling ya, non formal itu yang lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, di pesantren misalnya, pada madrasah diniyah atau diniyah takmiliyah, kemudian di majelis taklim, itu kan lembaga-lembaga yang non formal. Selain profil utama ada juga profil tambahan. Nah, inilah yang menarik hari ini. Kalau dulu pekerjaan di dunia pendidikan hanya ada 2 kategori, pendidik dan tenaga administrasi misalnya. Sekarang ini selain kategori pendidik, tenaga administrasinya semakin terdiferensiasi atau semakin meluas jabatan-jabatan pekerjaan untuk tenaga administrasi atau tenaga kependidikan ini. Contoh, kalau dulu kan tenaga administrasi di sekolah kita kenal TU, tata usaha. Sekarang kan jabatannya macam-macam di TU itu. Ada analis SDM, analis keuangan, analis ekonomi, analis ada perencana, pengadaan barang dan jasa misalnya, dan sejumlah jabatan lain. Jadi kategori pekerjaan di dunia pendidikan semakin meluas gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam mengelola lembaga pendidikan pun nanti akan banyak jabatan yang ada di dunia pendidikan. Nah, jabatan-jabatan selain profil utama itu sebenarnya menunjukkan jabatan utama lulusan. Nah, sekarang lulusan itu selain menjadi pendidik misalnya, dia disiapkan menjadi apa? Nah, pilihan-pilihan itulah yang akan mengantarkan seseorang pada kompetensi pilihan yang harus direspon dalam SKS kalau di perguruan tinggi, minimal 9 SKS ya. Saya akan kenalkan misalkan ada istilah-istilah di Kementerian Agama itu sebutan profil tambahan itu asisten peneliti, asisten konsultan, laboran misalnya, perencana ahli pertama, pengadaan barang jasa, arsiparis. Namun demikian kalau kita konfirmasi pada dokumen dari misalnya dari kepegawaian atau dari Menpan misalnya, tidak semua jabatan ini tersedia di lapangan pekerjaan ya. Baik.
artinya mesti direview beberapa pilihan. Nah, memang pemerintah juga sudah membuat regulasi tentang sejumlah jabatan untuk tenaga kependidikan. Saya tidak bahas secara detailing. Kemudian bagaimana rekrutmen lulusan dalam formasi ke ASN-an. Nah, ini diatur melalui yang disebut dengan manajemen ke ASN-an, ya. Yang Indonesia ini dalam rekrutmen pegawai itu dikenal dengan menganut konsep zero growth atau pertumbuhan nol. Jadi kalau ada 1.000 pensiun diangkat 1.000. Tapi sekarang Indonesia tidak lagi menggunakan zero growth. Sekarang menggunakan konsep minus growth, pertumbuhan minus. Bahkan pertumbuhan minus pun di Indonesia hari ini untuk ASN itu ada dua, ada P3K, ada PNS. Hari ini tidak lagi minus, bahkan ketika misalnya ada formasi tapi para pelamarnya tidak mencapai passing grade, tidak ada rekrutmen, tidak terjadi. Kuota kembali lagi ke pemerintah. Saya juga tidak paham di poin ini. Kalau dulu di ranking saja gitu. Sekarang ini hampir-hampir minus grade juga tidak nampak gitu ya. Jadi kalau para pelamar ini tidak mampu mencapai derajat atau passing grade yang ditetapkan sebagai passing grade minimal, mereka tidak akan pernah lagi menjadi ASN dan kuota kembali lagi ke pemerintah. Ini saya tidak bermaksud menggiring audien, tetapi seandainya mungkin audien akan menilai, ini adalah fenomena hari ini bahwa ketika pemerintah mengangkat pegawai pun, kita kalau dulu zero growth, pertumbuhan nol, kemudian bergerak minus growth, sekarang minus growth juga menjadi sesuatu yang tidak pasti-pasti juga, karena kalau misalnya ada formasi kemudian digelontorkan, kemudian para pelamarnya tidak mencapai passing grade, kuota itu tidak dipenuhi melalui rankingan, tapi kuota itu kembali lagi ke pemerintah gitu loh. Jadi memang harus pintar-pintar ya untuk jadi pegawai publik. Baik, ini adalah kondisi dalam birokrasi, bagaimana merekrut pegawai melalui manajemen ke ASN-an. Saya hanya ingin menunjukkan ada sejumlah regulasi di Indonesia terkait dengan pegawai ini, misalnya tentang pokok-pokok kepegawaian, ada Undang-Undang Nomor 8 1974, Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Bisa direview nanti detailingnya ya. Kemudian tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, muncul sejumlah PP. Ada PP 21 tahun 2014, PP 70 2015, PP 11 tahun 2017. Oke. Kemudian berbicara jenis, status dan fungsi pegawai ASN. Nah, ini bisa dilihat dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 7 untuk PNS, pasal 1 angka 4 dan pasal 7 untuk P3K. Baik. Untuk PNS berstatus pegawai tetap, memiliki NIP secara nasional dan bertindak sebagai pembuat kebijakan. Adapun P3K, jadi ASN itu ada dua ya, aparatur sipil negara ini, ada PNS, ada P3K. Adapun P3K diangkat dengan perjanjian kerja. Dapat diberikan nomor induk pegawai, perjanjian kerja, kemudian melaksanakan tugas pemerintah. Baik. Jadi yang menarik kalau di jalur formal, pekerjaan yang dihadapi yang tersedia bagi lulusan institusi lembaga pendidikan tinggi ketika memasuki pasar kerja, diantaranya yang disediakan oleh pemerintah secara formal ada ASN, ada ASN-nya satu, ada PNS, satu P3K. Karena 2022 untuk gambaran di Kementerian Agama, informasi dari Biro Kepegawaian hanya akan mengangkat P3K saja, gitu ya. Misalnya seperti itu. Baik, nah inilah ada konsep manajemen ASN. Ini menggunakan kalau di bidang ilmu manajemen ini adalah manajemen sumber daya manusia ya, yang terentang dari rekrutmen ya. Kalau pegawai itu sampai rekrutmen, seleksi, induksi, penempatan, pembinaan, kesejahteraan gitu ya, mutasi dan seterusnya. Nah inilah pola manajemen ASN, di mana di sini dinyatakan satu ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian kedua melakukan pengadaan, ketiga pangkat jabatan, karir, pola karir, promosi, mutasi, performance appraisal atau penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian pensiun dan tabungan hari tua. Ini adalah ilmunya, ilmu manajemen SDM yang tentu audien juga sudah secara teori tentu sudah menguasai bagaimana yang disebut dengan manajemen SDM itu, yang bergerak dari rekrutmen,
Nah, ini ada rentang rekrutmen, bagaimana pengembangan pegawai, bagaimana promosi, kesejahteraan, manajemen kinerja, disiplin, dan etika. Adapun menyangkut manajemen P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu di tahap-tahapnya ada pengadaan, penilaian kinerja, disiplin, dan hak-haknya. Nah, ini untuk jabatan ASN dalam satu piramida, ada pelaksana, pengawas, administrator untuk jabatan administrasi, ada keahlian dan keterampilan untuk jabatan fungsional, dan untuk jabatan pimpinan tinggi ada pratama, madya, dan utama. Sebagai contoh misalnya kalau kita memasuki ruang tata usaha, itu yang ada dulu itu kasubag, kabag, kasubag, misalnya kasih, sekarang itu umumnya sudah menjadi JFT, jabatan fungsional tertentu. Oke, saya tidak akan detailing dengan poin ini. Yang pasti bahwa alumni PBA dan alumni PGMI ini masa depannya sangat indah, sangat bagus. Mereka bisa menjadi pegawai pemerintah, menjadi para pendidik, jadi guru. Bagi yang berminat menjadi ASN, tapi bagi yang tidak berminat menjadi ASN juga tidak ada paksaan, begitu ya. Karena hidup ini adalah pilihan, tetap bisa berkiprah menjadi pendidik pada lembaga-lembaga pendidikan, ya, baik lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan non formal. Oke. Hanya untuk menjadi pendidik tentu harus memiliki 3 hal, baik teorinya secara internasional ataupun nasional sama. Menjadi pendidik itu satu, harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1. Kedua, memiliki kompetensi. Untuk kompetensi guru itu ada 4 ya, menjadi guru itu. 1, kompetensi pedagogik, 2, kepribadian, 3, sosial, 4, profesional, dan yang ketiganya adalah memiliki sertifikat pendidik. Ini adalah lisensi atau pengakuan terhadap. Oke. Untuk bicara ASN, saya tidak akan terlalu detailing biar nanti kita diskusi ya. Oke, tantangan pendidikan menghadapi dunia kerja. Mulai kita sadari bahwa saat ini semakin menjamur lembaga pendidikan asing. Kemarin sebelum pandemi itu hampir ya kita mencermati fenomena munculnya lembaga-lembaga pendidikan asing. Demikian halnya Indonesia bisa membuka lembaga pendidikan di luar negeri. Beberapa negara pastinya ada sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Misalnya di Kairo kan ada SIK ya, Sekolah Internasional Kairo misalnya. Di sana ada teman saya menjadi kepala sekolah, salah satunya. Standar dan orientasi pendidikan makin berpasar, serta pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing. Audien yang saya banggakan dan yang saya hormati, menyelenggarakan adalah kita merespon pasar, yang kedua kita adalah menciptakan pasar. Kalau bidang pendidikan PBA, PGMI itu merespon pasar, artinya memang di luar kampus ini sudah tersedia bidang keahlian yang memerlukan jasa dari atau para pendidik PBA dan PGMI ini. Di sana ada madrasah yang kurikulumnya menyediakan mata pelajaran bahasa Arab. Jadi pasarnya sudah ada. Di sana juga ada madrasah-madrasah ibtidaiyah yang memerlukan alumni-alumni PGMI. Jadi pasarnya sudah ada. Maka saya katakan PBA dan PGMI ini merespon pasar. Ada juga prodi-prodi yang menciptakan pasar. Contoh sastra Arab. Sastra Arab ini saya pikir menciptakan pasar karena ketika lulus mereka bisa membuat biro jasa, penerjemahan misalnya ya, dan lain-lain. Untuk itu era perdagangan bebas ASEAN harus disambut juga oleh dunia pendidikan dengan cepat agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang makin ketat dengan negara-negara lain. Oke, contoh sejak 2015 Indonesia itu sudah ya kita sudah memasuki yang disebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi Asia atau ASEAN Economic Community ya. Jadi mau nggak mau kita adalah bagian dari masyarakat global. Jadi kalau kata Pak Jokowi ya, itu siap tidak siap ya harus siap gitu. Artinya kita memang bagian dari masyarakat global. Kemudian untuk faktor penentu kemajuan suatu negara diantaranya 45% adalah inovasi. Kemudian 25% adalah networking, teknologi 20%,
sumber daya alam hanya 10%. Maka pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada 3 kemampuan di atas, termasuk yang harus dipotret oleh lembaga pendidikan Islam, yakni bagaimana menguasai inovasi, bagaimana membangun jejaring, dan bagaimana menciptakan teknologi. Kita lihat misalnya negara Singapura. Singapura itu dibanding Indonesia, sumber daya alamnya kalah, Indonesia lebih unggul. Tapi kenapa Singapura itu maju dibanding Indonesia ya? Karena Singapura ini unggul dalam inovasi. Demikian halnya juga unggul dalam networking. Sebagai contoh misalnya Singapura itu dia mengimpor atau mendatangkan air dari Malaysia. Kemudian dia masukkan di sumur-sumur di Singapura gitu ya, kemudian diolah menjadi air mineral, kemudian air mineralnya itu dijual kembali di Malaysia. Ini kan masalah inovasi ya gitu ya, tentang kemasan air mineral dan lain-lain gitu ya. Inilah yang juga barangkali lembaga pendidikan Islam harus mulai mempertimbangkan betapa inovasi menjadi penting. Seiring misalnya ketika peran pendidik itu adalah fasilitator, maka daya dukung aplikasi teknologi menjadi penting, maka harus dipikirkan juga bagaimana mengenalkan teknologi di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Misalnya, bagaimana memfasilitasi pembelajaran dengan pemanfaatan sejumlah media yang berbasis teknologi untuk kepentingan pembelajaran. Baik pembelajaran bahasa Arab, misalnya sebagai contoh ya gitu. Coba bandingkan ketika anak-anak belajar bahasa Arab yang menggunakan tarikah mubasar atau direct method langsung dari guru secara piece to piece tatap muka, kemudian bandingkan misalnya kemanfaatan dari media film misalnya untuk pembelajaran bahasa Arab. Kalau guru dengan murid interaksi langsung itu peluang bertemu hanya satu kali. Tapi ternyata media digital misalnya ya, melalui YouTube, melalui film itu bisa dipakai berkali-kali dan ternyata bisa menjangkau wilayah yang sangat luas. Maka ada konsep yang disebut dengan teknologi itu satu guru bisa menghadapi 1000 murid begitu ya. Nah, misalnya melalui virtual seperti ini. Tapi kalau harus di ruang kelas itu ada keterbatasan pula. Ini tidak bermaksud saya sedang mengunggulkan salah satunya, tapi ini adalah fenomena yang terjadi saat ini. Paling tidak Indonesia bisa belajar dari negara tetangga, dari Singapura misalnya. Singapura faktanya kita sama-sama ketahui tidak punya sumber daya alam, tapi masuk negara maju karena memang Singapura menguasai 3 hal: inovasi, jejaring, dan teknologi. Bagaimana kompetensi inovasi dan networking ini? Kompetensi berinovasi bisa dilakukan dengan peningkatan berbagai keterampilan, misalnya pembudidayaan, desain produk, bagaimana strategi pemasaran, termasuk di bidang pendidikan, pemasaran jasa pendidikan, penggunaan teknologi, penguasaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, ini menjadi penting. Misalnya alumni dari IAI Al-Aziz misalnya akan bekerja di luar negeri, tentu kan ini memerlukan keterampilan berbahasa, dan yang saya yakin kalau student di IAI Al-Aziz ini mahir-mahir ya. Ketika saya berkunjung ke Indramayu ke sana, oh itu luar biasa, sertifikat kompetensi bagi mahasiswa yang untuk bidang komputer saja sudah internasional. Gitu. Di saat yang sama mahasiswa di tempat lain barangkali masih laboratorium komputernya saja barangkali masih memikirkannya gitu. Sementara di IAI Al-Aziz sudah banyak kemajuan. Dan satu hal yang harus juga kita pertimbangkan bahwa di negara maju orang tidak lagi bertanya Anda ijazahnya S1 atau S2 atau S3, tidak begitu. Di negara maju itu ditanya apa sertifikat kompetensi yang kamu punya, yang Anda miliki, apa keahlian yang atau profesi, sertifikat profesi apa yang Anda punya. Perusahaan-perusahaan itu bertanya seperti itu, tidak lagi bertanya pada apakah Anda alumni S1, S2 atau S3 gitu ya. Itulah salah satu cerita kenapa saya juga menerima sertifikat SEAM ya. Tapi ada durasi ya, hanya 3 tahun pertama
setelah 3 tahun tentu ada perpanjangan kembali karena memang pada negara-negara maju tidak lagi berbicara ijazah S1 S3 tapi lebih ke sertifikat profesi yang merupakan rekognisi ya atau pengakuan. Dan memang pada model-model rekrutmen pegawai di sejumlah institusi sudah demikian. Jadi pelamar itu tidak lagi hanya mengandalkan ijazah dan transkrip nilai, tapi dia harus melampirkan yang disebut dengan SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Di Indonesia juga demikian, yang di situ harus dinyatakan lulusan ini memiliki kompetensi apa saja. Misalnya diklaim, misalnya saudara siapa ini Ridwan Daril Hakiki ya, dinyatakan jago bahasa Inggris. Kemudian skor TOEFL-nya berapa? Dia punya lisensi dari lembaga mana? Apakah lokal, nasional, atau internasional? Atau misalnya dinyatakan jago bahasa Arab. Sertifikat TOEFL-nya dari mana? Apakah lembaganya nasional atau internasional? Atau dikatakan misalnya ahli atau terampil di bidang komputer. Dari mana sertifikatnya? Itu menjadi penting dalam melamar pekerjaan ke depan. Dan oleh karena itu para pimpinan di lembaga pendidikan Islam, para pengelola lembaga pendidikan Islam ini harus memperhatikan juga selain ijazah dan transkrip nilai yang akan dihantarkan kepada para mahasiswanya, dia juga harus melengkapi SKPI yang di sana dinyatakan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh para mahasiswanya apa saja dengan pengakuannya dari level mana. Oke, kemampuan atau kompetensi membangun jaringan dilakukan dengan mengembangkan sikap dan mengelola sumber daya manusia seperti kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan pengembangan pribadi. Oleh karena itu, pengembangan leadership melalui ekstrakurikuler di kampus menjadi penting ya. Misalnya melalui himpunan mahasiswa di prodi atau di tingkat fakultas itu ya, keaktifan melatih diri menjadi leader itu menjadi penting. Kecakapan berkomunikasi serta pengembangan diri menjadi penting dikembangkan dan difasilitasi. Jika kita lihat kualifikasi pendidikan dari Angkatan Kerja, ini data lama sebenarnya. Misalnya dari Badan Pusat Statistik menyatakan per Februari 2014 dari total Angkatan Kerja 118,17 juta orang, itu lulusan D2 atau D3 ada 3,13 juta orang, 2,65%, dan universitas hanya 8,85% gitu ya. Ini artinya bahwa sebenarnya lulusan perguruan tinggi ini masih terbatas. Kalau dibandingkan dengan Malaysia tahun 2012 jumlah angkatan kerja dari universitas mencapai 13,12 juta orang, lulusan diploma 24,37%, sedangkan Singapura 2012 dari angkatan kerja sebanyak 3,22 juta orang, lulusan universitas dan diplomnya mencapai 29,4%. Ini maknanya adalah lulusan perguruan tinggi di kita ini masih persentasenya masih rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya pendidikan angkatan kerja Indonesia dibanding kedua negara ASEAN tersebut. Oke. Nah, bagaimana sih peluang dan tantangan mahasiswa ini ini bukan AP, maksudnya PBA dan PGMI ya. Mohon maaf saya tipe ini PGMI dan PBA ya. Oke. Lulusan PGMI dan PBA tidak perlu gentar dan takut menghadapi persaingan dan tenaga kerja asing di kawasan ASEAN. Ini perlu diyakinkan ya. Dan saya percaya para audien di sini, para mahasiswa khususnya adalah orang-orang yang memiliki mental yang sangat kuat. Nggak usah gentar, nggak usah takut menghadapi persaingan dan tenaga kerja di ASEAN. Kunci memenangkan persaingan. Nah, ini para pengelola jurusan atau prodi harus mengorientasikan diri pada upaya meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM sehingga melahirkan karya-karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi ya, yang memiliki competitiveness. Jadi begini, kalau misalnya lulusan itu nilainya A misalnya, pesaingnya adalah A, tapi yang A dari IAI Al-Aziz ini adalah menjadi pemenangnya. Itu disebut dengan kompetitif.
Oke, jurusan atau prodi harus berusaha meningkatkan daya saing tersebut bukan sekadar bertahan atas persaingan yang ketat, melainkan juga bisa masuk dalam jaringan masyarakat ekonomi Asia bahkan global. Mulai terbayang barangkali misalnya Mbak Alisa ingin kerja di Arab Saudi misalnya ya Mbak, itu harus jago bahasa Arab. Atau akan kerja di Malaysia, di Singapura misalnya, tentu kan bahasa Inggrisnya harus luar biasa, harus hebat kan begitu. Kemudian yang lebih ini lagi kalau pendidikan misalnya di Thailand. Kalau di Thailand kan bukan bahasa Inggris misalnya bahasa negaranya bahasa Thai. Kira-kira gitu. Hurufnya juga spesifik nih. Mungkin agak kesulitan kalau sudah begitu ya. Nah, tetapi dalam sekolah-sekolah internasional umumnya digunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kompetensi berbahasa tidak bisa dianggap asal-asalan, harus serius. Yang harus disiapkan oleh mahasiswa adalah mahasiswa harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang melekat dan memperoleh sertifikat kompetensi sesuai keahliannya. Jurusan atau program studi secara kelembagaan harus siap bersaing bebas dengan perguruan tinggi ASEAN yang akan lebih bebas keluar masuk Indonesia. Dan hari ini mungkin di PGMI dan PBA di IAI Al-Aziz juga sudah menetapkan benchmarking-nya, ya, patok gandanya, mana yang menjadi ukuran kemajuan sebagai pembanding. Kunci utamanya adalah jurusan atau prodi dituntut bisa mengelola SDM yang dimiliki dengan baik sehingga berkualitas dan lulusannya bisa bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain. Harus diimbangi dengan kapasitas, kapabilitas, dan keterampilan yang memadai. Baik, karena kita tentu kita juga harus menceritakan tentang revolusi industri 4.0, bagaimana pembeda atau distingsinya ya. Baik, ini perlu saya sajikan juga. Kalau revolusi industri 4.0 ini sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Ini sudah terasa kan hari ini ya, apapun misalnya kita mau beli sesuatu gitu ya, kita sekarang ini sudah banyak kemudahan-kemudahan fasilitasi secara online. Ini adalah penciri dari revolusi industri 4.0. Kalau dulu orang mau beli makanan harus keluar rumah, sekarang para mahasiswa ini adalah generasi milenial. Jadi 5 menit ke depan keinginannya itu tiba-tiba datang gitu. Oh, ingin bakso misalnya, langsung pesan pakai aplikasi, bakso itu tiba-tiba datang ke kamarnya gitu ya. Ingin makan sesuatu, nggak usah keluar dia. Bahkan ketika sakit gigi, nggak usah capek-capek ke dokter, ke rumah sakit, dia pakai aplikasi Halodoc gitu. Aduh sakit gigi, 5 menit kemudian ada ketuk pintu, itu dokternya datang gitu ya. Jadi memang luar biasa, ini adalah revolusi industri 4.0. Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital ini. Tadi sudah disampaikan ya, 55% organisasi menyatakan bahwa ada digital talent gap atau kesenjangan talent digital yang semakin melebar ya. Baik, bagaimana sih kalau tantangan SDM Indonesia dalam era revolusi industri 4.0? Kalau tadi kan ngomongnya 5.0 ya. Jadi kalau dalam era revolusi industri 4.0 ini kita bisa melihat fakta bahwa daya saing Indonesia ini dari segi kalau kita melihat dari peringkatnya gitu ya, Indonesia ini ada di posisi 36 dari 137 negara yang disurvei, sementara Singapura ketiga, Malaysia ke-23, dan Thailand ke-32. Total pengangguran terbuka kurang lebih 7 juta orang dari kurang lebih 128 juta angkatan kerja. Dengan demikian, para pekerja membutuhkan kombinasi skill yang berbeda dengan yang selama ini diberikan oleh sistem pendidikan tinggi. Relasi pendidikan dan pekerjaan harus disesuaikan dengan perkembangan iptek dengan tetap memberikan perhatian pada aspek humanity ya. Oke, employee komplain bahwa para pekerja tidak memiliki skill yang memadai. Ini yang nampak di lapangan. Kemudian diperlukan adanya literasi baru menghadapi revolusi industri 4.0 agar lulusan perguruan tinggi bisa kompetitif, maka kurikulumnya perlu orientasi baru.
Sebab adanya revolusi industri tidak hanya cukup literasi lama. Kalau literasi lama itu kita kenal calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Atau membaca, menulis, dan matematika, itu literasi lama. Sekarang diperlukan mahasiswa kita juga memiliki literasi baru, diantaranya pertama adalah literasi data. Bagaimana kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital, ya, sehingga tidak terjebak pada hoax, misalnya seperti itu. Kemudian literasi teknologi, bagaimana memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi. Nah, ini ada coding, AI, artificial intelligence, ya, dan engineering principle. Oke. Kemudian literasi humanity, literasi kemanusiaan. Humanity, komunikasi, dan desain. Bagaimana caranya meyakinkan para mahasiswa bahwa literasi baru ini akan membuat mereka kompetitif. Nah, agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, inilah yang disebut dengan literasi manusia. Perguruan tinggi perlu mencari metode mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa kita, ya, termasuk ini para mahasiswa di PGMI dan PBA, ya, itu harus mampu mengembangkan kapasitas kognitif itu dengan higher order mental skill, berpikir kritis, sistematik, yang amat penting untuk bertahan, mampu bertahan di era revolusi industri. Kalau di dalam pembelajaran kita mengenal yang disebut dengan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, HOT, ya. HOT itu kalau dalam level kognitif itu kognitif level 4, 5, 6. Sementara di sekolah-sekolah kurikulum yang berkembang itu dituntut HOT, tapi faktanya banyak dokumen yang masih levelnya LOT, lower order thinking skill, dan MOD, middle order thinking skill. HOT itu berarti kemampuan menganalisis, kognitif level 4, kemampuan menilai, kognitif level 5, dan create, mencipta, atau kognitif level 6. Untuk keterampilan bagi para mahasiswa perlu membekali diri dengan kemampuan kepemimpinan atau leadership. Bagaimana mereka juga memiliki keterampilan bekerja dalam teamwork yang solid, lincah dan matang dalam budaya. Mahasiswa dengan berbagai latar belakang budaya mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu dalam konteks perguruan tinggi, Merdeka Belajar Perguruan Tinggi, mahasiswa S1 itu ada peluang 3 semester belajar di luar prodinya. Misalnya 1 semester di luar prodi, kemudian 2 semester di luar universitas. Di luar universitas itu bisa di perguruan tinggi lain, bisa juga di dunia usaha atau dunia industri. Nah, ketika mereka membaur pada lingkungan kerja yang lebih luas, mereka akan terhubungkan dengan kondisi di mana para SDM-nya di situ adalah multi etnik, misalnya multi culture, dan mereka harus bisa berada dalam satu situasi di mana manusianya, para pegawainya adalah berbagai latar belakang budaya. Kemudian entrepreneurship harus menjadi kapasitas dasar yang dimiliki oleh para mahasiswa, termasuk di dunia pendidikan kan nanti menjadi edupreneur, ya, entertain menjadi edupreneur gitu, ya. Oke. Bagaimana cara mengajarnya? Studi tematik berbagai macam disiplin, hubungan dengan dunia nyata, dan project-based learning menjadi penting. Dan inilah nampaknya yang sudah dipotret di IAI Al-Aziz, seperti tadi Ustaz Ali sampaikan, ya. Ada yang disebut dengan PBL. Termasuk di sekolah-sekolah juga hari ini memang tawaran model pembelajaran yang disarankan ada 2, yakni PBL dan PJBL. PBL Problem-Based Learning, PJBL Project-Based Learning. Kemudian melalui General Education Extracurricular, kemudian dibina mahasiswa kita juga melalui magang, kerja praktik, ya. Saya pernah memimpin departemen selama 8 tahun, ketua jurusan atau ketua prodi. Alhamdulillah dalam 2 periode itu akreditasinya A, dan periode kedua adalah A tertinggi terbaik di universitas dari semua prodi yang ada. Dan hari ini karena sudah 2 periode prodi dengan akreditasi BAN PT, hari ini prodi yang pernah saya pimpin itu sudah sedang bergerak ke AUN QE gitu, ya, untuk tingkat Asia. Kemudian pengalaman saya adalah ketika prodi-prodi lain belum terbiasa dengan magang atau saya sebut dengan PPL, kalau di guru itu kan praktik mengajar misalnya, ya, dan biasanya di keguruan pun hanya 1 semester.
saya sudah menyajikan dalam kurikulum itu 3 semester mahasiswa itu harus magang, kemudian saya memanfaatkan waktu libur dalam durasi misalnya 2 bulan. Kalau contoh misalnya kalau bulan Juni selesai dan kuliah lagi bulan September, maka di bulan Juli Agustus mereka harus melaksanakan magang. Kemudian dikenalkan dengan belajar sepanjang hayat atau lifelong learning itu menjadi penting ya. Oke. Nah, ini tidak semua saya bicarakan. Baik, kebijakan Ditjen Belmawa untuk pendidikan tinggi pada konteks Revolusi Industri 4.0 itu yang sudah dilakukan adalah reorientasi kurikulum dengan menawarkan literasi baru. Tadi sudah dibahas, ada literasi data, teknologi, dan humanity yang dikembangkan dan diajarkan. Kedua, ekstrakurikuler untuk pengembangan kepemimpinan mahasiswa itu menjadi penting, dan bagaimana melalui eskul itu melalui keterampilan memimpin itu mahasiswa juga dilatih untuk bekerja dalam teamwork. Kemudian mewajibkan mahasiswa untuk entrepreneurship dan internship. Internship itu magang gitu ya, magang atau PPL. Kemudian hybrid blended learning online menerapkan sistem pengejaran hybrid itu yang dilakukan oleh Belmawa Pendidikan Tinggi. Oke, demikian. Ini tidak usah 1 jam, Mbak Alisa. Kasihan kalau mendengar terlalu lama, nggak bagus ya. Cendrawasih burung indah, terima kasih Tandala sudah. Baik, saya sangat senang Mbak Alisa, ini barangkali tadi ada yang tanya jawab gitu ya. Saya kembalikan ke moderator kita, Mbak Alisa, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa ya penyampaian materi dari profesor kita nih. Jadi mulai dari era era 5.0, kemudian peran dunia pendidikan di era society 5.0, kompetensi apa yang perlu kita gali gitu ya untuk menghadapi tantangan era revolusi peradaban 5.0. Nah, jadi teman-teman disilakan nih untuk yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat pada Zoom. Kak, kalau bertanya langsung boleh, Kak. Baik, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari Hakiki, asal dari Indramayu. Izin bertanya kepada Prof. Yang saya tanyakan, dalam adaptasi dan kompetensi, akankah dengan menghadapi di era society 5.0 di dunia pendidik, akankah peran guru dapat tergantikan oleh teknologi? Baik, saya ulangi. Dalam adaptasi dan kompetensi, akankah dengan menghadapi di era society 5.0 di dunia pendidik, akankah peran guru dapat tergantikan oleh teknologi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ridwan. Ya, itu tadi pertanyaan pertama, mungkin Prof bisa langsung dijawab saja. Jadi, akankah nih ya peran guru tergantikan oleh teknologi begitu? Silakan Prof. Baik, Bismillah. Saya pikir kalau saya, karena tiap orang berhak untuk bersikap ya. Kalau sikap saya bahwa teknologi adalah saya ibaratkan sebagai media, gitu ya. Kenapa? Karena guru tetap penting, karena dialah yang mendesain, dialah yang merancang dari satu sistem pendidikan. Kita mengenal misalnya kenapa ada lembaga-lembaga pendidikan yang berbeda antar satu institusi, itu bermuara pada cara berpikir dari pendiri lembaga-lembaga pendidikan atau filsafat hidupnya gitu ya. Dan itu akan diturunkan sebagai sebuah sistem yang melibatkan sejumlah komponen. Kemudian rancang bangun pendidikan yang dipikirkan oleh manusia ini memunculkan yang disebut dengan desain atau kurikulum ya, desain kurikulum gitu ya.
Nah, teknologi hadir bagi saya ini adalah sebagai sebuah media saja yang menjadi fasilitasi bagaimana pesan-pesan itu bisa sampai kepada para peserta didik gitu ya. Jadi singkatnya bahwa guru itu tetap penting selama, bahkan saya punya statement pernyataan bahwa selama manusia ada, guru itu penting dan tidak tergantikan walaupun sudah ada teknologi. Maka di sini posisi teknologi adalah hanya menjadi fasilitasi atau menjadi salah satu sumber belajar bagi para pencari ilmu itu sendiri. Itu ya, Saudara Ridwan ya, dari Hakiki. Ya, syukran, terima kasih Prof. Ya, atas jawabannya. Baik, jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Ridwan dari Hakiki. Kemudian tadi ada sebuah pertanyaan yang muncul di tengah-tengah penyampaian materi, namun ternyata sudah terjawab, Profesor. Tadi kan ada yang tanya, jadi apa sih bedanya industri 4.0 dan 5.0? Ternyata di akhir tadi Prof juga membahas ya soal 4.0 ini. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Jadi ada yang bertanya dari Kak Hikmah Al-Fatunisa. Sebutkan contoh konkret tantangan yang dialami oleh lembaga pendidikan di era sekarang. Lalu apa saja solusinya? Bisa dipahami, Prof? Baik. Sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang sangat hebat dan memerlukan analisis. Artinya banyak perspektif untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Perspektif mana yang mau kita gunakan? Oke. Ya, pertama adalah kalau kita coba analisis apa tadi tantangan ya, tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pendidikan hari ini adalah pertama adalah bagaimana menyiapkan generasi masa depan yang memiliki sejumlah keunggulan gitu ya, keunggulan dalam sikap, keunggulan dalam pengetahuan, keunggulan dalam keterampilan. Ini bukan hal yang sederhana ya, bukan hal yang sederhana. Ini mesti upaya atau ikhtiar yang luar biasa dari para penyelenggara pendidikan. Karena untuk memiliki CP, capaian pembelajaran, kemudian memiliki kompetensi lulusan yang memiliki keunggulan dalam 3 hal tersebut itu mesti disinergikan dengan tersedianya kurikulum yang memadai. Nah, tidak hanya cukup kurikulumnya, tetapi harus juga ada yang mampu mengejawantahkan atau mengimplementasikan kurikulumnya, yaitu para guru. Sejatinya guru-guru yang ada di lembaga pendidikan ini, mereka adalah memiliki sebagaimana disyaratkan di dalam Al-Quran surah An-Najm ya ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa dzul miratin fastawa. Mereka harus memiliki karakter, sifat dan kompetensi seperti bagaimana ketika malaikat menjadi guru bagi rasul gitu ya. Ya, ketika dia mengajar Allamahu syadid, jadi ada kompetensi syadid, al-quwa dan zumirah. Praktiknya di dalam tata kelola pendidikan nasional misalnya, kompetensi ini dijabarkan menjadi 4. Pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Kita ambil satu contoh saja, misalnya ketika seorang pendidik harus punya kompetensi profesional. Ada 2 indikator yang saya kedepankan. Pertama adalah menguasai materi dan kedua bisa mengajarkan materinya. Terdapat fenomena yang terjadi secara makro atau meluas dalam konteks nasional. Temuan saya adalah hampir setiap guru ketika ditanya selalu ada menemukan kesulitan pada untuk mengajarkan kompetensi dasar tertentu. Ini sebuah fakta ya, sebuah temuan. Misalnya di setiap mapel selalu guru merasa atau berpikir ada kompetensi-kompetensi yang sulit mencapai ketuntasan ketika berbicara konteks kurikulum 2013. Atau ketika berbicara konteks kurikulum merdeka adalah ada kompetensi yang belum mencapai CP ya, capaian pembelajaran. Nah, kenapa itu terjadi? Apakah itu dilatar belakangi oleh
faktor siswa yang beragam dalam segi input, atau itu juga ditengarai oleh ketidakmampuan misalnya guru mengatasi persoalan untuk menuntaskan atau untuk mencapai capaian pembelajaran, misalnya seperti itu. Nah, ini sebagai bukti bahwa kurikulum yang baik pun memerlukan adanya adanya pendidik yang mampu mengaktualisasikan dalam pembelajaran. Ketika kurikulumnya baik, misalnya sudah bagus, sudah elok, sejati, gitu, ideal, kemudian gurunya juga ada. Tantangan berikutnya adalah kemajemukan dari peserta didiknya itu sendiri, sehingga kita mengenal dua jenis sekolah, ada yang disebut unggul dan efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang inputnya beragam. Kalau dilihat dari IQ, mungkin ada yang orang yang input yang pinter, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa. Nah, kemajemukan input ini kemudian dikelola secara bermutu dalam proses pembelajaran, karena core bisnis pendidikan adalah learning process, maka terlahirlah output-output lulusan-lulusan yang bermutu. Nah, untuk agar hal itu terjadi, ini mensyaratkan ya dan meniscayakan hadirnya para pendidik yang memiliki 3 prasyarat itu yang tadi saya sebut. Pertama adalah kualifikasi akademik, kedua adalah kompetensi, ketiga adalah kepemilikan sertifikat profesi. Secara di atas kertas hampir semua guru umumnya sudah memiliki 3 hal tersebut. Tetapi faktanya bahwa output pendidikan ini kalau dipotret dari SKL-nya, dari standar kompetensi lulusan, bisa kita nyatakan terdapat fakta dari tahun ke tahun bahwa kalau diukur secara kuantitatif saja, misalnya dari hasil ujian ya, ketika kita masih ada ujian nasional, itu hasil ujian itu dari tahun ke tahun itu selalu menurun gitu ya. Walaupun kalau kita nilai kinerja guru, nilai kinerjanya dari tahun ke tahun itu adalah sangat baik, tapi kalau dilihat dari hasil UN misalnya atau asesmen gitu ya, penilaian terhadap hasil belajar siswa itu dari tahun ke tahun semakin menurun. Nah, jadi sebenarnya banyak persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mesti juga diatasi atau dicarikan solusi-solusinya, begitu ya. Mbak Alisa, bisa diulang kembali sekali lagi pertanyaannya? Pertanyaan yang tadi, Prof. Ya. Ya, jadi tadi minta tolong disebutkan contoh konkret tantangan yang dialami oleh lembaga pendidikan di era sekarang, lalu apa saja solusinya? Ya, oke. Jadi itu diantaranya. Karena salah satunya aja ya. Jadi diantara tantangannya adalah bagaimana menyiapkan lulusan yang mampu memenuhi SKL ya, standar kompetensi lulusan. Bagaimana lembaga pendidikan itu mampu menyiapkan lulusan yang betul-betul mencerminkan memiliki profil dan SKL dari satu prodi, misalnya kalau perguruan tinggi. Nah, kalau berbicara SKL itu kan 3 hal, sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Dan ini adalah sebuah pemetaan terhadap profil. Misal, profil lulusan PBA itu untuk menjadi apa? Oke, agar profil itu tercapai, kompetensi yang harus dimilikinya seperti apa atau apa saja. Nah, agar kompetensi itu dimiliki, maka dia harus mengkaji bahan kajiannya apa saja dengan kurikulum, misalnya di SKS-nya berapa. Nah, nanti akan kita ukur, akan kita lihat apakah semua lulusan, misalnya sebagai sampel saja, lulusan dari satu prodi itu mampu mencapai SKL prodi dalam sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Nah, itu adalah salah satu tantangan bagi para penyelenggara pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah menyiapkan lulusan yang betul-betul memenuhi standarisasi dari kompetensi lulusan. Itu sesuatu yang menjadi tantangan, masih sulit untuk dicapai. Nah, cara mengatasinya tentu di sini adalah lembaga-lembaga pendidikan harus selalu secara manajerial melaksanakan tindakan yang terukur dalam manajemennya ya,
Kalau di dalam quality assurance itu yang disebut dengan PPEPP gitu ya. Jadi antara perencanaan, pengorganisasian, actuating, controllingnya harus sampai ke evaluasi programnya harus selalu dilakukan. Baik saya nyatakan bahwa umumnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu bagus dalam dua hal. Pertama adalah perencanaan, kemudian adalah pelaksanaan. Tetapi umumnya lembaga pendidikan itu mereka tidak memerhatikan evaluasi, pengawasan dan evaluasi sehingga tidak menghadirkan feedback untuk membuat perencanaan berikutnya yang lebih baik. Baik, saya ulang, ini sebuah contoh saja bahwa umumnya lembaga-lembaga pendidikan kalau ditinjau dari segi manajemen, karena saya guru besarnya bidang manajemen, Mbak Alisa, di bidang manajemen pendidikan. Jadi kalau ditinjau dari perspektif manajemen, umumnya lembaga pendidikan itu sukses membuat perencanaan dan pelaksanaan atas rencana, tetapi kalau dalam konsep plan, do, check, act, mereka gagal dalam melaksanakan cek atau pengawasan dan act atau perbaikan. Hampir-hampir mereka mengabaikan dua aktivitas setelah plan dan do, yakni cek dan act-nya itu mereka abaikan. Padahal tata kelola pendidikan itu agar berkualitas itu harus sinergi dari 4 aspek ini ya, di perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasannya sampai ke evaluasinya ya. Oke. Ini karena kalau diminta contoh ya satu juga cukup kali ya. Terima kasih. Ada lagi Mbak Alisa? Masih ada. Bagaimana Kak Hikmah, sudah terjawab Kak? Ya, terima kasih. Iya. Baik, masih ada pertanyaan lagi dari Kak Zahra Aulia. Jadi, apa peran ilmu tasawuf bagi lembaga pendidikan dalam menghadapi peluang persaingan era kerja dalam peradaban 5.0? Iya, saya tidak akan jawab, biar nanti Ustadz Ali yang jawab. Iya. Ya, maaf Mbak Alisa, pertanyaan itu nanti biar Ustadz Ali pakarnya yang menjawab. Ya, Ustadz Ali mau menjawab mungkin? Nanti di kelas aja lah. Baiklah. Sekarang di sini panggungnya buat Prof. Badrudin ya. Masih ada satu pertanyaan lagi, kalau misalnya sesuai boleh dijawab Prof. Jadi apa saja prinsip filsafat pendidikan yang dapat menjawab tantangan lembaga pendidikan dalam menghadapi persaingan era kerja di masa sekarang? Nah itu juga nanti Ustadz Ali. Yeah. Oke, baik Prof. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber karena telah memaparkan pembahasan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada para penanya dan juga seluruh peserta yang ikut menyimak dalam berdiskusi. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk semuanya. Ya, terima kasih Mbak Alisa, Ustadz Ali, dan seluruh pimpinan lembaga, seluruh audien. Ini bukan pertama kali saya hadir di IAI ya, saya pernah bermalam di sana, pernah menikmati bulan Ramadan dari kemegahan ya, di kemegahan gedung IAI, dan bermalam, makan sahur. Pernah, saya lupa tahunnya, tapi saya pernah hadir di sana dalam konteks review kurikulum kalau tidak salah ya. Jadi ini bukan baru pertama kali saya pernah bersilaturahmi. Saya merasa tersanjung bisa hadir di tengah audiens semua yang sangat hebat dan istimewa. Tentu saya sudah sepatutnya menyampaikan mohon maaf jika ada kata-kata, perkataan yang kurang berkenan. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya. Acara selanjutnya adalah sesi foto. Yang akan memandu sesi foto ini adalah Kak Irsyad. Kepada Kak Irsyad, disilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya untuk para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya.
Sesi foto akan dilakukan secara bertahap sesuai halaman atau screen yang ada ya. Baik, sesuai babak saya. 1, 2, 3. Untuk tadi halaman pertama ya. Selanjutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir halaman keempat. 1, 2, 3. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Ya, Sebelum ditutup ya, saya atas nama dosen pengampu dan keluarga besar Al-Zaitun, khususnya ini Prodi PGMI dan PBA, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada profesor kita, Pak Badudin, dan mudah-mudahan nanti mahasiswa kita ini bisa lanjut ke kampusnya Pak Prof nih, ke Pascasarjana. Beliau hari ini sebagai komite penjaminan mutu, nanti dikehendaki nanti para mahasiswa bisa kuliah di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah di bawah jaminan Pak Prof Badudin yang sudah dua kali menghantarkan prodi yang beliau pimpin memiliki akreditasi A dua-duanya. Nah, insya Allah nanti yang Pascasarjana pun akan seperti itu. Dan hari ini memang faktanya Pascasarjana atau Pascasarjana UIN Bandung ini, kalau nggak salah ya, kata Prof Anton, ini adalah terbaik di antara seluruh perguruan tinggi agama Islam di Indonesia ya Prof ya. Alhamdulillah mendapatkan terbaik karena riset-risetnya yang sangat luar biasa. Sekali lagi Prof, terima kasih. Sami-sami.